Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Ko Erwin di acara Sekolah Minggu Ibadah Online. Kau percaya adik-adik semua pasti udah siapin hati, siapin diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai mari kita berdoa dulu. Kau ajak adik-adik semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh melakukan ibadah online lagi Tuhan. Biar Kau berikan kami hati yang memuji untuk memuliakan meninggikan nama Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang bersuka cita, hati yang bersorak-sorai di tengah kondisi yang seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kau undang semua adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Ajak mama papanya, kalau lagi sama mama papanya, ajak bibinya juga boleh, atau babysitter yang lagi sama adik-adik, ajak semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyi bareng. Kalau yang nggak tahu lagunya boleh lihat teksnya di bawah, oke? Yuk. Semuanya bertepuk tangan ya di rumah. Nggak ada yang duduk. Semuanya bergoyang nari bersama-sama untuk Tuhan. Kita mau nyanyi lu Yesus besertaku. Yesus besertaku. Kita terbang-terbang. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Tetap Yesus besertaku. Di kanan Kau ada. Katakan di kiri. Di kiri Kau ada. Di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada. Di suka Kau ada. Di duka pun Kau ada. Karena Engkau siapa? Yesusku. Semuanya ulangi lagi orang. Katakan ku daki. Gunung yang tinggi turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Tetap Yesus besertaku. Di kanan Kau ada. Di kiri Kau ada. Di atas dan di bawah Kau ada. Katakan di suka Kau ada. Di suka Kau ada. Di duka pun Kau ada. Karena siapa? Yesusku. Katakan di kanan Kau ada. Di kanan Kau ada. Di kiri Kau ada. Di atas dan di bawah Kau ada. Saat kami suka, saat kami duka Tuhan, suka Kau ada. Di duka pun Kau ada. Karena Engkau Yesus. Sama-sama katakan karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Dari hati yang paling dalam katakan karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Haleluya. Oke, kalau percaya adik-adik masih antusias, kita percaya bahwa Yesus beserta dengan kita. Dan kali ini kita mau bernyanyi lebih sukacita lagi untuk memuji Tuhan. Oke, semuanya tetap bangkit berdiri, tidak ada yang duduk. Oke, kita mau nyanyi dulu. Hatiku penuh nyanyian. Semuanya bertepuk tangan ya. Kita mau sukacita, kita mau nyanyi bareng-bareng untuk Tuhan Yesus. Katakan hatiku. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk
penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan. Katakan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Kita ulangi lagi dari awal. Katakan hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Sama-sama katakan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan. Dialah Raja, dialah Raja, Raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah siapa? Raja, dialah Raja. Haleluya. Oke adik-adik, kita udah nyanyi, kita udah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan. Kok aja adik-adik semuanya boleh duduk. Ya, kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau siapin hati sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bagaikan rusa yang merindu aliran air, begitupun hati kita adik-adik. Kita rindu untuk menyembah Tuhan. Kita rindu untuk selalu datang kepada Tuhan, memberikan hati, mencurahkan segala isi hati apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Roh Kudus untuk lebih dekat
Sungguh indah tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, sungguh indah tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom adik-adik. Nah, hari ini Koko mau cerita tentang Yesus memberkati anak-anak. Nah, kita semua anak-anak sini. Tapi sebelumnya Koko mau kita nonton video ini dulu. Lihat ya sama-sama. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus dan para murid-Nya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Ayat hafalan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kitab Lukas pasal 18 ayat 16. Nah, tadi udah nonton videonya, bagus kan? Nah, Yesus berkata, jangan halangin anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak. Tuhan Yesus mau memberkati anak-anak. Memberkati dengan masa depan yang baik, memberkati kesehatan yang baik, memberkati cita-cita adik-adik supaya terkabul. Nah, mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa semua orang harus menyambut kerajaan sorga, kerajaan Allah, seperti seorang anak? Ternyata ada 3 sifat anak yang Tuhan Yesus senangi. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama adalah
Seorang anak itu mau diajar. Kau baca, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ini ada di kitab Amsal 9 ayat 9. Nah, seorang anak itu sangat mudah belajar, meniru ya. Meniru orang tuanya ngomong, meniru teman-temannya, guru di rumah. Nah, ini gambarnya seorang anak yang sudah dikasih tahu mama papanya tapi nggak mau dengar, akhirnya kena marah ya. Kena marah, akhirnya anaknya nangis. Nah, siapa di sini kalau dinasihati mama papanya nggak mau dengar, akhirnya mama papanya marah, akhirnya udah marah, akhirnya nangis deh. Kena marah mamanya. Nah, sifat yang Tuhan mau bagi kita anak-anak Tuhan yaitu satu, Tuhan Yesus mau kita menjadi anak yang mau diajar. Mau diajar adalah mau dikasih tahu, mau dinasehati. Contohnya dilarang, misalnya nggak boleh nonton TV terlalu lama, terlalu dekat, nanti mata rusak. Nah, kita harus, iya ma, ayo kerjakan PR, siap ma. Nah, kalau kita nurut, mamanya juga senang. Kalau mama senang, kita bisa dibeliin mainan, kita bisa dibeliin makanan. Nah, kalau kita suka bantah, mamanya marah atau papanya marah. Misalnya, ayo mandi, nggak mau. Ayo makan, nggak mau. Nah, semuanya dijawab nggak mau, akhirnya mamanya marah. Kalau mamanya marah, nggak ada HP. Kalau mamanya marah, makanan, buat makanan yang nggak enak, nggak dikasih jajan. Nah, Tuhan Yesus juga, kalau mama papa pengen anak-anak yang nurut, yang mau diajar, Tuhan Yesus juga mau anak-anak kita sebagai anaknya mau anak-anak itu nurut apa kata firman Tuhan. Nah, sifat yang kedua yang Tuhan mau dari anak-anak adalah percaya kepada Tuhan Yesus penuh. Kalau anak-anak itu ya kepada orang tuanya ngomong apa, biasanya anak itu percaya. Misalnya, ini makan, ini buahnya enak, manis. Oh, ayo papa tunggu ya, nanti jam 4 papa kita ke mall, kita jalan-jalan. Nah, biasanya anak itu percaya. Nah, Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus percaya apa yang Alkitab ajarkan. Alkitab ajarkan apa? Jangan khawatir bahwa Bapa di sorga pelihara burung pipit di udara yang terbang setiap hari, tidak menabur, tidak menuai, tapi ada makanan terus. Kita anak-anak Tuhan juga harus percaya. Pokoknya apa yang Alkitab ajarkan, kita harus percaya. Nah, yang ketiga, sifat apa yang Tuhan mau dari kita anak-anaknya? Mudah memaafkan. Nah, siapa di sini yang suka berantem sama saudara di rumah? Kalau udah berantem, 5 menit lagi ya Pak, baikan ya. Siapa yang habis berantem di sini dia dendam sampai besoknya lagi marah, sampai 10 hari, udah 20 hari, 30 hari masih marah sama saudaranya. Ada nggak? Atau sama teman sekolahnya buat salah temennya, tapi kita masih dendam, kita masih marah, udah sampai 10 hari, 20 hari, sampai 1 tahun kita masih ingat. Ada nggak sih ini? Nah, biasanya kita anak-anak kalau marah pagi, bentar lagi udah baikan lagi ya. Nah, Koko bacain 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah keluar dari kematian, kita sudah keluar dari tipu musik setan gitu ya. Kita udah terima Tuhan Yesus, kita udah diselamatkan dan berpindah kepada hidup. Kita tahu itu sebab kita mengasihi saudara kita. Orang yang tidak mengasihi berarti masih dikuasai oleh kematian. Nah, kalau kita tidak mengasihi saudara kita, berarti kita masih dikuasai kematian. Kita masih dikuasai oleh setan. Nah, siapa di sini yang tidak mengasihi saudaranya? Siapa di sini yang tidak mengasihi teman-temannya? Nah, kalau kita ada seperti itu, mari kita memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus mau kita mengasihi orang lain. Siapa di sini punya koko, punya cece, punya adik,
punya sepupu, punya teman. Nah, Tuhan Yesus mau kita mengasihi mereka, kita mengampuni, memaafkan mereka kalau mereka salah. Jangan ada yang marah-marah terus, sakit hati terus. Ya, siapa di sini yang mau memaafkan orang lain? Nah, kalau kita memaafkan, maka Bapa di surga juga memaafkan kita. Kita bisa mengasihi orang lain karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ini dalam Lukas 15 ayat 17. Nah, kita anak-anak walaupun masih kecil, masih bayi, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, Tuhan rindu untuk kita datang kepada Tuhan. Memang Tuhan yang sudah di sorga sekarang. Bagaimana kita datang kepada Tuhan Yesus? Kita bisa melalui kita berdoa. Nah, anak-anak kita bisa datang kepada Tuhan Yesus melalui doa. Kita boleh berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, memohon berkat dari Tuhan, doa untuk mama papa, doa buat orang lain, doa buat apapun. Kita bisa datang kepada Tuhan. Nah, 3 sifat ini yang Tuhan mau dari anak-anaknya. Pertama, mau diajar, mau dinasihati. Kalau kita dinasihati mama papa, kita nggak boleh marah, tapi kita katakan terima kasih mama papa. Nah, yang kedua, setelah mau diajar, kita percaya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, kita mau mudah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Nah, itulah sifat yang Tuhan mau untuk anak-anaknya punya, supaya kita memiliki kerajaan Allah, yaitu kerajaan surga. Siapa mau masuk surga? Ya, adalah kita punya sifat 3 tadi. Amin. Nah, oke, Koko berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi orang lain, yang memaafkan orang lain, yang mudah diajar dan mau dinasihati orang lain oleh mama papa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh memiliki kerajaan sorga, kerajaan Allah di bumi ini, dan nanti ketika kami meninggal, kami masuk sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.